Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Darul Quran yang Pak Mutakin banggakan sekali. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi semangat untuk mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang pada kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kita sebelumnya di bab ke-10, yakni hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Namun sebelumnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan oleh Allah ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Semoga seluruh Bapak Ibu guru, seluruh anak-anak siswa dan juga orang tua, dan juga saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan juga bangsa negara ini senantiasa dijauhkan oleh Allah SWT dari segala macam musibah dan bahaya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, Pak Mutakin senantiasa mengingatkan kepada kalian selalu selalu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, yakni selalu memakai masker, kemudian menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan dengan sabun, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Kalau tidak ada keperluan, kepentingan untuk keluar, jangan keluar rumah. Dalam rangka apa? Memutus penyebaran virus COVID-19. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada Bapak Ibu guru. Kemarin kita membahas hormat dan patuh kepada kedua orang tua, sekarang hormat dan patuh kepada Bapak Ibu dan guru. Adapun materinya adalah, nah anak-anak, dasar perintah hormat kepada guru itu adalah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan juga Nabi Muhammad melalui sabdanya atau hadisnya. Mengapa kita harus menghormati guru? Kalau ada pertanyaan demikian, apa yang perlu kalian jawab? Iya, karena guru adalah yang pertama orang yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada kita. Yang kewajiban memberikan ilmu, mendidik, dan merawat, membesarkan kita adalah orang tua. Namun karena kesibukan orang tua bekerja, ibu rumah tangga yang harus merawat anak-anaknya, kemudian harus berkecimpung di dunia rumah tangga, atau ibu yang sedang bekerja, maka orang tua kalian menitipkan kepada sekolah untuk anak-anaknya agar dididik dan diberikan ilmu agar menjadi orang yang bermanfaat. Ya. Kemudian yang kedua, membentuk kita menjadi orang yang beriman, mengerti baik dan buruk, serta berbudi pekerti yang luhur. Jadi Bapak Ibu guru adalah orang yang mengenalkan kita apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam, Tuhan kita siapa, apa yang harus kita lakukan kepada orang tua, kepada tetangga, kepada teman, kepada Bapak Ibu guru. Kita mengerti mana yang baik, mana yang buruk, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, itu semuanya kalian tahu dari siapa? Dari Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga, mengantarkan kita menjadi orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Ya, di samping Bapak Ibu guru mendidik kita menjadi orang yang beriman, mengerti baik dan buruk, pun Bapak Ibu guru juga memberikan atau menjadikan kita menjadi orang yang pandai. Ya, tugas Bapak Ibu guru bukan menjadikan kalian cerdas atau pandai, tapi hanya memberikan ilmu kepada kalian.
Masalah kepandaian itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, mengantarkan kita menjadi orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena orang yang beriman dan berilmu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi iman dan juga ilmu itu adalah dua hal yang sangat penting. Orang berilmu tidak dilandasi iman, ia akan menjadi orang yang pandai, orang yang pinter, tetapi kepandaiannya digunakan untuk membodohi orang lain atau digunakan untuk menipu orang lain. Orang yang beriman tapi tidak punya ilmu, maka dalam hal beribadah ia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal ibadah seseorang yang tidak dilandasi dengan ilmu. Makanya kalian harus tahu ilmunya. Oh, kalau mau sholat berarti harus wudu. Rukun wudu ada berapa? Ada 6. Ya. Kalau ada satu saja yang tidak lengkap, tidak dikerjakan, maka tidak sah wudunya. Kalau tidak sah wudunya, maka berarti sholatnya juga tidak sah. Makanya itulah pentingnya ilmu. Jadi orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah, tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Ya. Kemudian menuntut ilmu itu harus dengan akhlak yang terpuji, bersikap hormat dan tawaduk kepada guru. Jadi syarat-syarat kita di dalam menuntut ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama, baik di dalam pendidikan formal yang resmi seperti sekolahan atau pendidikan non formal, pendidikan yang tidak resmi mungkin di majelis taklim, di TPQ, di Madin, madrasah diniyah. Ya, itu kita harus punya beberapa etika. Apa kata Nabi Muhammad? An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol utlubul ilma watlubu ma'al ilmi as-sakina wal hilma layyinu liman tu'allimun wa liman tata'allamuna min wa la takunu min jababiratil ulama fayaghlubu ilmukum jahlakum. Akhrajahu Ibnu Sinni fi Riyadatil Muta'allimin. Yang artinya carilah ilmu dan carilah bersama ilmu itu ketenangan dan kesabaran. Jadi syarat menuntut ilmu itu harus tenang, kondisi yang rileks, yang tenang agar ilmu tersebut bisa masuk dan diterima. Dan yang kedua dengan kesabaran. Kesabaran berarti dalam arti apa? Membutuhkan waktu yang lama. Ilmu itu tidak masuk secara instan. Orang membaca buku sekali itu tidak akan paham kecuali dia membaca berulang-ulang kali baru dia mengerti apa yang ada pada isi buku tersebut. Nah, terkadang ada juga yang membaca sekali sudah paham, diterangkan sekali sudah paham. Nah, ini anak-anak yang sudah memiliki dasar kecerdasan yang tinggi. Kemudian bersikap lembutlah kepada orang yang kamu ajari ilmu. Nah, ini sebagai seorang guru berarti guru itu harus mengajari anaknya dengan lembut, dengan sabar. Tidak boleh seorang guru itu memaki murid-muridnya. Wancane awakmu goblok diterangno gak iso-iso. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Dengan ucapan seperti itu dari seorang guru bisa jadi nanti didoakan oleh malaikat, akhirnya apa? Ilmu yang diajarkan tidak akan diterima oleh siswanya. Naudzubillah min dalik. Ya, makanya kalau ada bapak ibu guru yang berkata kasar, mengucapkan sesuatu yang tidak pantas, ya tolong diingatkan. Mungkin Pak Mutakin juga pernah mengucapkan seperti itu. Ya. Kemudian ke orang yang kamu mendapatkan ilmu darinya,
Jadi harus lemah lembut kepada anak didiknya atau kepada gurunya. Dan janganlah kamu termasuk orang yang hatinya tidak kenal belas kasihan kepada para ulama. Berarti kalian harus menjadi orang yang lemah lembut, sayang kepada guru, hormat kepada guru. Dengan cara itu semua, maka ilmumu akan mengalahkan kebodohanmu. Bila kita laksanakan hal-hal tersebut, maka ilmu kita akan menjadi bermanfaat. Sedikit ilmu tapi bermanfaat itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi tidak ada manfaatnya. Makanya terkadang ada anak yang ketika sekolah dulu cerdas, anaknya pandai, pinter, nilainya selalu memuaskan. Tapi ketika selesai dia lulus dari sekolah, dia tidak berguna di masyarakat. Tetapi ada anak yang bodoh, anak yang tidak begitu pandai, ya, tetapi dia patuh kepada guru, sopan kepada guru, tapi di masyarakat dia bermanfaat. Nah, itulah makanya biasanya anak yang cerdas ini tidak boleh memiliki sifat sombong. Dia harus tetap rendah hati, harus tawaduk kepada seorang guru. Sabda Rasulullah menegaskan bahwa kalian dilarang untuk merendahkan, apalagi menghina atau mencela guru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bagaimana? Gurunya dilokno, ya, mentang-mentang badan kalian lebih besar, gurunya kecil, perempuan lagi, ya, kemudian dicaci sampai menangis. Nah, hati-hati, ilmumu bisa menjadi tidak bermanfaat. Ataupun tidak langsung. Tidak langsung seperti apa? Sekarang kalian sudah pegang HP masing-masing, ya. Ada sesuatu yang tidak pantas, biasanya disampaikan lewat status WA, di story ataupun di Facebook, dimanapun media sosial. Pak guru ini kok nggak enak, wah, ngomong, ya Allah, ya. Tidak boleh seperti itu, ya. Caranya bagaimana? Caranya, kalau kalian takut untuk menegur guru, guru juga manusia, tegurlah mungkin yang lebih tinggi dari guru tersebut, ya, atau temannya gurunya tersebut siapa yang lebih akrab. Nah, seperti itu biar tidak tersinggung, ya. Mungkin ada Pak A itu sikapnya seperti ini. Kemudian kalian WA ke Pak Mutakin, Pak Mutakin, Bapak ini loh, kalau mengajar kok gini, saya suka marah-marah, kemudian suka menempeleng murid, suka, ya. Nanti Pak Mutakin yang menyampaikan, Pak, jenengan kalau seperti ini, ya. Atau Pak Mutakin ngajarnya juga kasar, ya. Kalian mungkin bisa WA ke siapa, ya, ke Pak siapa yang lebih akrab dengan Pak Mutakin, seperti itu, ya. Harus dengan etika, karena guru juga seorang manusia. Sikap ini harus dipegang sungguh-sungguh, sebab bisa jadi suatu saat kalian lebih pintar dari guru kalian, ya. Guru itu tidak mengharapkan apa-apa dari kalian, yang penting ilmunya bermanfaat. Tidak mungkin nanti kalian kalau sudah menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi orang sukses, Bapak Ibu guru ke rumah kalian menagih, "Nak, dulu kalian Bapak ajar, Ibu ajar, sekarang mana tanda terima kasihmu?" Tidak seperti itu. Justru guru akan menjadi bangga kalau kalian jadi orang yang sukses, walaupun kalian melupakan guru. Oke, sekarang bagaimana caranya menghormati guru? Yang pertama adalah mengucapkan salam hormat ketika bertemu. Dimanapun kalian bertemu Bapak Ibu guru, jangan lupa mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian dengan santun dan hormat, berbicara dengan santun. Sekali lagi Pak Mutakin tegaskan, kalau tidak bisa berbahasa Jawa yang halus, gunakan bahasa Indonesia, ya. Kemudian memperhatikannya ketika sedang mengajar, ketika ada pembelajaran online maupun offline. Ketika Bapak Ibu guru mengajar, perhatikan dengan seksama. Walaupun kalian tidak suka dengan mata pelajarannya, usahakan kalian suka kepada gurunya. Dengan suka kepada gurunya, maka lama-kelamaan kalian akan suka dengan pelajarannya, maka pelajarannya akan menjadi mudah. Mengapa sih matematika itu kok susah? Ya, matematika itu kalau susah, ya, mungkin kalian kalau dengar Pak gurunya, aduh gini kok saya kok. Nah, kalian harus
hindarkan seperti itu. Kalian harus senang pada gurunya. Oh, senang. Akhirnya apa? Dengan caranya guru senang mengajar tadi, maka ilmu akan lama-lama menjadi masuk kepada merasuk kepada kita. Ya, jangan karena gurunya, aduh guruku nggak seneng aku, akhirnya ditinggal ke kamar mandi atau tinggal tidur. Nah, itu tidak boleh, sangat tidak sopan. Kemudian rendah hati, sopan dan menghargai, tidak menghinakan atau menyakiti perasaannya, baik langsung maupun tidak langsung seperti yang tadi. Kemudian melaksanakan nasihatnya yang baik dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian berusaha siap sedia membantu jika tanpa dibutuhkan. Ya. Kemudian yang terakhir, bahaya durhaka kepada guru. Loh, apa bisa durhaka kepada guru itu punya hal-hal yang negatif? Iya, karena guru itu adalah orang tua kedua kita. Maka kita tidak boleh berani kepada guru. Ya, ada banyak bahaya yang akan mengenai orang yang tidak menghormati guru. Di antaranya yang pertama adalah sulit mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang diperolehnya. Ya, Pak Mutakin mohon maaf karena tulisannya mungkin kurang begitu jelas warnanya. Ya, jadi mungkin ilmu yang kalian peroleh tidak barokah, tidak manfaat, walaupun kalian pinter. Sama seperti tadi, ya kan? Anak pinter tapi dalam masyarakat tidak pernah dihormati, tidak pernah dimintai tolong orang. Pak, nanti jenengan kalau anak saya menikah tolong ya jenengan yang MC atau yang sambutan. Tidak pernah. Ya, kenapa? Ya mungkin tadi ketika dulunya ketika sekolah dia tidak menghormati gurunya. Kemudian yang kedua, sulit mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia termasuk orang yang kaya, hartanya banyak tapi hartanya tidak barokah. Lah ini yang susah, ya. Harta banyak tidak barokah, maka tidak akan ada gunanya. Gajinya 1 bulan itu 10 juta. Tapi naudzubillah, ya Allah, anaknya terkena narkoba, terus ada yang terkena broken home, kemudian istrinya selingkuh, naudzubillah, ada yang sakit-sakitan, pokoknya keluarganya tidak barokah lah, ya, tidak ada yang sehat, seger kewarasan. Nah, kenapa? Ya kan tadi hartanya banyak tetapi tidak berkah, mungkin karena dia tidak menghormati guru atau pernah dia menyakiti hati seorang guru. Dan yang terakhir, mendapatkan dosa selama belum meminta maaf. Maka jadi usahakan ketika kalian punya maaf kepada Bapak Ibu guru, ketika kalian punya salah kepada Bapak Ibu guru, segera meminta maaf dan ridhonya. Pak, saya mohon maaf, mungkin karena masa pandemi ini jadi tugas-tugas saya kurang begitu tertib, saya mohon maaf ya. Oh ya nak, nggak apa-apa, Bapak tunggu ya, sebelum PTS kalian harus menyelesaikan tugas-tugasnya, biar nanti ketika PTS kalian punya nilai yang bagus, jangan sampai nilainya 0. Nah, seperti itu. Kemudian ada sebuah nasihat yang bijak dari seorang ulama, yaitu Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, Jawa Tengah. Jika cinta pada gurumu, maka jaga gurumu dengan perbuatanmu, ucapanmu dan lisanmu. Ya, jangan sampai perbuatan kita, ucapan kita, tulisan kita ada yang sampai menyakiti guru, menyinggung guru ataupun mencemooh seorang guru, maka ilmumu tidak akan barokah. Demikian, terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih. Apabila ada yang perlu tanyakan, silakan tanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.